Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami kelompok 1 akan melakukan konfigurasi mikrotik pada VirtualBox, membuat hotspot, melakukan blok website, redirect, dan yang terakhir adalah blok ekstensi file. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Setiawan dan anggota saya adalah Edwin Hadrianto, Edward Yajid Mahendra, Fikri Firmansyah, Fajar Anas, dan yang terakhir adalah Gilang Mahardika Pratama. Saya Budi Setiawan. Dalam video ini, saya akan melakukan konfigurasi mikrotik pada VirtualBox. Oleh karena itu, kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Nah, selanjutnya kita buat virtual machine yang baru dengan cara pilih icon new. Lalu untuk name-nya kita bisa beri nama mikrotik. Setelah itu next saja. Memory size-nya default 64 MB. Kita next create. Next aja, terus ini next dan create. Oke, kita tunggu. Setelah berhasil, kita setting networknya dengan cara pilih icon setting, lalu pilih yang network. Nah, untuk adapter satunya pilih yang bridge adapter, lalu untuk advance-nya kita allow-kan, dan adapter 2-nya kita enable-kan terlebih dahulu, lalu pilih yang internal network. Setelah itu kita oke, lalu jalankan, pilih icon star. Nah, di sininya kita masukkan file ISO mikrotiknya dengan cara pilih icon ini, lalu cari mikrotiknya. Di sini sudah ada, jadi langsung saja push lalu start. Nah, di sini saya akan menginstal semuanya fitur yang ada di mikrotik ini dengan cara tekan di keyboard, tekan huruf A, lalu tekan huruf I. Setelah itu tekan Y lagi. Nah, lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita jangan dulu di reboot atau di restart, kita force unmount dulu. Setelah itu kita baru di reboot, tekan enter pada keyboard. Nah, biasanya mikrotik login ini defaultnya adalah admin dan passwordnya kosongkan. Jadi kita langsung tekan enter saja di keyboard. Nah, setelah itu kita tekan enter. Selanjutnya, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu interface-nya dengan cara masukkan command interface print. Nah, di sini ada dua, ada ether 1 dan ether 2. Di sini saya akan melakukan konfigurasi IP address, IP DNS, dan IP gateway pada ether 1 terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan IP address, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu IP yang ada di laptop kita dengan cara klik icon WiFi, klik kanan, pilih Open Network and Internet Setting. Nah, lalu pilih yang change adapter option. Nah, di sini saya menggunakan WiFi, jadi pilih yang WiFi. Klik kanan, pilih status. Setelah itu klik detail. Nah, di sini IP laptopnya 192.168.43.49. Jadi di mikrotiknya adalah kita bisa bedakan belakangnya saja. Untuk menambahkannya kita bisa masukkan komen IP address add address 192.168.43.89 prefix 24. Interface-nya untuk ether 1. Setelah itu kita enter. Lalu untuk gateway-nya IP root at gateway. Nah, gateway-nya samakan dengan laptop di sini 192.168.43.1. 1.168.43.1. Setelah itu DNS-nya di sini menggunakan DNS dari Google. 8.8.8.8,8.8.4.4.
allow-nya remote request-nya adalah yes. Setelah itu kita coba ping ke google.com. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita MikroTik yang kita konfigurasi ini sudah tersambung dengan internet. Selanjutnya kita buat firewall-nya IP firewall NAT add chain srcnet, action-nya MySQRD out interface ether 1. Nah, setelah itu selanjutnya kita berikan IP address untuk ether 2. Caranya sama, IP address address 192.168. Karena saya kelompok 1, jadi ini 192.168.1.1 prefix 24 interface ether 2. Oke, coba kita print IP address-nya, IP address print. Oke. Edwin di sini akan melakukan konfigurasi hotspot pada MikroTik. Di sini saya menggunakan Winbox. Karena itu kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, dan untuk connect to kita menggunakan IP dari Ether 1, yaitu ini 192.168.43.89. Sini udah, dan loginnya kita biarkan default dan passwordnya kita kosongkan saja. Dan connect. Nah, setelah itu kita masuk ke menu IP dan kita pilih hotspot. Lalu di hotspot setup, untuk hotspot interface-nya kita menggunakan Ether 2 karena ini hotspot untuk line. Jadi kita harus memakai Ether 2. Kemudian kita next. Local address of network-nya kita biarkan default. Nah, address pool ini itu range antara dari IP 192.168.1.2 sampai IP 192.168.1.254. Kemudian ini kita next. Dan untuk select sertifikat kita biarkan none karena hotspot yang kita buat tidak menggunakan SSL. Kemudian kita next. Ini kita biarkan default saja. Next. DNS servernya kita default karena sudah terkonfigurasi sebelumnya oleh Budi pada konfigurasi MikroTik yang tadi sudah dilakukan Budi. Dan untuk DNS name-nya kita isi dengan hotspot kelompok 1.com. Nah, jika ada alert seperti ini, maka hotspot telah berhasil dibuat. Kita lanjut next saja. Sukses. Nah, setelah itu kita buat user untuk login pada hotspot yang kita buat. Caranya adalah kita klik di user, kita klik icon plus, kemudian di name kita isi misalkan Edwin dan passwordnya kita isi Edwin saja. Kemudian kita apply. Oke. Ya, setelah Edwin melakukan konfigurasi hotspot MikroTik pada Winbox, saya akan melakukan pengetesan di PC klien yang menggunakan operasi Windows 7. Oke, langsung saja kita buka PC kliennya. Klik start.
Oke, setelah sudah kita buka Firefox-nya. Ya. Sebelum melakukan pengetesan konfigurasi hotspot yang dilakukan berhasil atau belum, kita coba dulu untuk membuka situs YouTube. Ya, di sini belum terhubung ke hotspotnya, jadi kita hubungkan terlebih dahulu. Ya, untuk username-nya itu Edwin, password-nya Edwin. Nah, langsung kita coba membuka situs YouTube. Nah, di sini sudah berhasil. Berarti konfigurasi yang dilakukan oleh saudara Edwin itu telah berhasil. Baik, saya di sini Gilang Mardika Pratama akan melanjutkan bagaimana cara kita itu memblok website. Pertama, kita itu harus tahu website apa yang ingin kita blok dengan cara kita mencari tahu IP-nya dulu. Pertama, kita ping dulu IP yang di sini saya inginkan itu mikrotik.co.id. Enter. Nah, di situ ada IP-nya. Kita sudah merekam IP-nya. Selanjutnya langsung ketikkan saja IP firewall, tab saja ya biar lebih cepat. Address list sama dengan add address. Nah, di sini setelah address di sini kita langsung masukkan IP dari mikrotik.co.id itu sendiri 202 65 113 16 dan selanjutnya list sama dengan blok. Nah, enter. Selanjutnya IP firewall filter add dst address list sama dengan di sini kita tulis blok karena kita tadi di listnya itu kita menamai dengan nama blok. Selanjutnya ada action sama dengan drop, lalu chain sama dengan forward dan enter. Nah, setelah itu kalian bisa langsung cek pada Windows ataupun Ubuntu-nya. Ya, setelah Gilang melakukan blok situs pada situs mikrotik.co.id, saya akan melakukan pengetesan apakah situs tersebut sudah diblok atau masih bisa diakses. Langsung saja kita buka mikrotik.co.id, enter. Kita tunggu beberapa saat. Ya, di sini sign out, berarti situs yang tadi diblok itu sudah keblok. Di sini ingin melakukan konfigurasi mikrotik.co.id redirect. Ketika ingin membuka mikrotik.co.id maka akan dialihkan ke web tertentu. Kita di sini akan mencotokkan ke twitter.com. Pertama, kita akan membuka aplikasi Winbox, lalu ada IP di sini, pencet saja langsung ke web proxy. Di sini centang enable terlebih dahulu. Lalu di sini cache administrator diubah, tadinya kan ada yang webmaster, lalu kita ubah saja, opsional sih sebenarnya. Kita ubah ke kelompok 1, di sini ada centang di cache on disk, chat apply, lalu akses. Ini ada tombol tambah atau add, kita tambah saja. Di DST host ini kita akan ketik tadi ya mikrotik.co.id. Lalu actionnya deny, redirect to twitter.com. Lalu apply, lalu oke. Sini udah selesai. Habis itu langkah selanjutnya ke IP, terus firewall. Di NAT ini kita tambah saja. Chainnya kita ubah ke DST NAT, protokolnya ubah jadi 6. Terus DST portnya kita masukkan 80.
Ini interface-nya ubah ke Ether 2. Habis itu kita apply, kita masuk ke action. Nah, di sini action kita ubah ke redirect karena kita ingin redirect-nya kan. To ports 80-80. Lalu apply saja. Oke. Dan selesai, kita akan dilanjutkan oleh Fikri. Setelah sebelumnya Edward melakukan konfigurasi redirect website, jadi ketika kita akan mengakses website Mikrotik itu akan teralihkan ke Twitter. Oke, langsung saja kita coba. Langsung kita ketik Mikrotik. Nah, di sini kita tadi mengetik website mikrotik.co.id dan langsung teralihkan kepada Twitter. Berarti redirect yang dilakukan oleh Edward itu berhasil. Fajar, di sini saya akan melakukan konfigurasi blok ekstensi file. Dalam contoh di sini saya akan memblok ekstensi file PDF. Oke, caranya yaitu yang pertama kita buka terlebih dahulu inbox-nya. Lalu kita pilih ke IP web proxy. Setelah itu kita klik akses. Lalu kita klik tanda tambah di sini. Nah, di sini kita masukkan ekstensi filenya, yaitu di sini saya akan memblokir PDF. Kita ganti actionnya jadi deny. Karena di sini kita akan memblokir. Kita klik apply. Oke, sebelumnya Fajar telah melakukan blok ekstensi file.pdf, yang dimana ketika kita mengakses file PDF di google.com maka tidak akan bisa. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini sudah terlihat. Berarti hal yang dilakukan Fajar, yaitu blok ekstensi file.pdf itu berhasil.